Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Menteri dan pejabat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang saya hormati pula tim panelis Nirwasita Tantra. Saya Basrase, Wali Kota Bontang. Kota Bontang yang lebih hebat dan beradab adalah visi saya dalam membangun Kota Bontang ke depan 2021-2026. Kota Bontang yang harmoni melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan. Bapak Ibu sekalian, Kota Bontang berhasil menjaga kualitas lingkungan yang tergambarkan melalui pemenuhan indeks kualitas air pada tahun 2020 mencapai nilai 83,33 atau kategori sangat baik, melebihi target yang ditetapkan yaitu 70. Sedangkan indeks kualitas udara mendapatkan nilai 86,33. Kategori ini juga sangat baik, melebihi target yang telah ditetapkan 75,64. Begitu juga dengan persentase penanganan sampah mencapai nilai 95,73%, melebihi target dari 91%. Masuknya isi pengelolaan kualitas air dan udara dalam isu prioritas IKPLHD Kota Bontang setiap tahunnya menjadi pertimbangan dalam penetapan program pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan nilai IK, IKU, dan penanganan sampah yang terus meningkat tiap tahunnya merupakan bukti keseriusan bagi kami pemerintah Kota Bontang dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Itu semua kita lakukan guna mencapai misi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yaitu Kota Bontang yang berkelanjutan, yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial, budaya, dan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan hidup. Kota Bontang memiliki luas wilayah daratan sekitar 161,88 km persegi atau sekitar 56,6%. Dan luas lautan sekitar 124,08 km persegi atau sekitar 43,39% dengan 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Sesuai dengan letak geografisnya, Kota Bontang merupakan kota pesisir dengan segala sumber daya alamnya yang meliputi perikanan, hutan mangrove, padang lamu, dan terumbu karang. Kota Bontang juga merupakan sebagai kota industri yang memiliki beberapa perusahaan industri yang berskala internasional. 4 masalah lingkungan yang menjadi prioritas di Kota Bontang. Yang pertama, isu potensi terkait masalah pencemaran air laut. Terdapat 4 perusahaan besar yang berada di Kota Bontang, banyak bergerak di bidang gas, pupuk, amonia, metanol, dan amonia nitrat. Pada tahun 2020, pemerintah Bontang telah melakukan pengujian kualitas air laut di Kota Bontang pada 8 titik sampling di wilayah pelabuhan, wilayah wisata laut, dan wilayah berdekatan dengan industri. Alhamdulillah, berdasarkan hasil uji kualitas air laut secara umum bahwa kualitas air laut di Kota Bontang masih dinyatakan aman, walaupun ada beberapa parameter yang sedikit melebihi baku mutu, yaitu TSS dan fenol. Selain aktivitas industri, aktivitas masyarakat juga menjadi tekanan tersendiri bagi kualitas air laut Kota Bontang. Selama tahun 2020, jumlah air limbah terolah yang masuk ke perairan laut Kota Bontang dan aktivitas industri kurang lebih sekitar 956 juta meter per kubik per hari untuk kategori limbah cair non B3. Dampak dari menurunnya kualitas air laut akibat kegiatan industri dan aktivitas masyarakat, yaitu terdampaknya beberapa parameter air laut yang melewati baku mutu didasarkan pada Permen LH nomor 51 tahun 2024, dan dampak lainnya dari potensi pencemaran air laut adalah kerusakan terumbu karang. Respon dari pemerintah Kota Bontang yaitu dengan melakukan pengawasan dan pemantauan lingkungan secara intensif sehingga risiko pencemaran lingkungan dapat ditekan. Kedua, pemerintah Kota Bontang juga menugaskan petugas kebersihan sampah khususnya wilayah pesisir dengan menggunakan kapal yang ditempatkan di Kelurahan Lok Tuan, Tanjung Laut, Bontang Kuala, dan daerah pesisir lain-lainnya. Membangun IPAL domestik hingga tahun 2020 telah dibangun sebanyak 5 buah IPAL domestik komunal yang ditempatkan di daerah pesisir. Pemerintah Kota Bontang bersama stakeholder merespon kondisi dan tutupan terumbu karang di perairan Kota Bontang dengan terus berupaya meningkatkan kondisi
dan juga tutupan terumbu karang. Sehingga di tahun 2020 kemarin sebanyak 1.222 unit transplantasi karang dan 14.279 pembuatan terumbu karang hasil kerjasama pemerintah Kota Bontang dan CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Dua isu potensi pencemaran udara, pesatnya peningkatan kendaraan bermotor di Kota Bontang, dan adanya 14 industri berskala besar di Kota Bontang yang menghasilkan emisi menjadi salah satu tekanan akan bahayanya potensi pencemaran udara di Kota Bontang. Beberapa respon dalam mengatasi isu kualitas udara yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bontang. Pemerintah Kota Bontang saat ini melakukan upaya pemantauan kualitas emisi sumber tidak bergerak dan pemantauan kualitas udara ambien yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Pemerintah Kota Bontang juga sepanjang tahun 2016 sampai 2020 ini telah melakukan penghijauan bekerjasama dengan pihak swasta, LSM, dan masyarakat. Pada tahun 2020 dilakukan penghijauan sebanyak 29.590 pohon. Respon lainnya adalah menambah kawasan ruang terbuka hijau. Hingga tahun 2020 telah dibangun taman kota dan hutan kota dengan total luasan 1.704,27 hektar. Pemerintah Kota Bontang juga berupaya untuk mengurangi kadar gas metan yang merupakan salah satu emisi gas rumah kaca dengan memanfaatkannya menjadi bahan bakar. Selanjutnya isu ketiga adalah isu kebutuhan air bersih. Pemicu bagi isu kebutuhan air bersih adalah peningkatan jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2020 dari 181.000 jiwa di tahun 2019 menjadi 184.000 jiwa atau terjadi kenaikan sebesar 1,74% yang tentunya berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan air. Dari hasil pemetaan zona konservasi air di Kota Bontang, didapati zona kritis dan zona rawan di mana penurunan kedudukan muka air tanah untuk zona kritis 60-80% dan zona rawan 40-60%. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, maka pemanfaatan air secara terus-menerus tidak dapat lagi dilakukan daerah tersebut sehingga sumber air bersih berkurang dan menjadi tekanan bagi isu ketersediaan air bersih saat ini. Kondisi saat ini di PDAM kurang lebih sekitar 436,51 liter per detik, sedangkan kebutuhan air harian adalah 635,90 liter per detik atau minus 199 liter per detik. Sumber air PDAM Kota Bontang berasal dari sumur dalam. Respon dari pemerintah Kota Bontang adalah melakukan tindakan-tindakan tidak mengizinkan pemakaian air tanah baru pada zona konservasi air kritis dan rawan, membangun sumur resapan dangkal sebanyak 15 buah dan alternatif sumber air yaitu pembuatan 7 sumur pemanfaatan air hujan yang berlokasi di Kelurahan Guntung dan Kelurahan Bontang Lestari, membangun sumur pantau pada zona kritis dan rawan. Hingga pada tahun 2020 pemerintah Kota Bontang telah membangun 3 sumur pantau dengan lokasi Kecamatan Bontang Barat, Kecamatan Bontang Utara, dan Kelurahan Api-Api. Guna menambah cadangan air di dalam tanah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bontang adalah dengan melakukan penghijauan lahan. Selama tahun 2020 ini telah dilakukan penghijauan sebanyak 29.590 pohon. Pemerintah Kota Bontang juga telah membuat embung air bertempat di Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan dengan luas kurang lebih sekitar 0,3 hektar. Hingga tahun 2020 ini pemerintah Kota Bontang bersama seluruh elemen masyarakat dan stakeholder telah membuat 4.552 lubang resapan biopori. Respon selanjutnya terkait isu ketersediaan air bersih. Rencana pemanfaatan alternatif sumber air baku dari kolam X tamban PT Indomaret Mandiri dengan kondisi air baku yang terus meningkat kebutuhannya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan industri. Maka salah satu alternatif yang disiapkan adalah dengan memanfaatkan sumber air baku yang berada di kolam X tambang PT Indomaret Mandiri dengan kapasitas void kurang lebih sekitar 21 juta meter kubik. Langkah ini tentu sangat realistis untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih dalam waktu singkat. Langkah-langkah yang sudah diambil adalah sebagai berikut. Pertemuan dengan kunjungan bersama antara pemerintah Kota Bontang, pemerintah Kabupaten Kota Timur, PDAM dan PT Indomaret Mandiri
ke lokasi void yang akan dimanfaatkannya sebagai air bersih. Telah dilakukannya uji laboratorium kualitas air pasca eks tambahan PT Indomilk Mandiri oleh internal PT Indomilk Mandiri. Telah dilakukan kajian akademik pemanfaatan air eks tambah PT Indomilk Mandiri sebagai air baku perumda air minum Tirta Taman Kota Bontang yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Samarinda dengan hasil baik. Pemerintah Kota Bontang juga telah membentuk tim percepatan pemanfaatan alternatif sumber air baku dari kolam eks tambah PT Indomilk Mandiri guna mengkaji kelayakan dan pemanfaatan air tersebut. Dan isu terakhir adalah isu pemukiman kumuh. Pemicu bagi kawasan kumuh salah satunya adalah peningkatan jumlah penduduk Kota Bontang yang semakin meningkat. Saat ini kurang lebih sekitar 184.000 jiwa atau terjadi kenaikan sebesar 1,74%. Dampak langsung dari adanya pemukiman kumuh adalah hal keruannya, yaitu adanya penurunan kualitas lingkungan fisik maupun sosial permukiman yang berakibat semakin rendahnya mutu lingkungan sebagai tempat tinggal menjadi dampak permukiman kumuh. Hasil pendataan pada tahun 2020 didapatkan 7 spot kawasan kumuh yang terdiri dari 33 RT yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bontang. Selain itu, jumlah penduduk miskin dengan persentase sebesar 4,38% atau sekitar 7.900 orang dari seluruh penduduk Kota Bontang menjadi tekanan terhadap kawasan permukiman kumuh. Respon pemerintah saat ini dalam mengatasi masalah permukiman kumuh adalah menurunkan angka kemiskinan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kota Bontang berjumlah 7,91. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kota Bontang berjumlah 7.000 lebih. Artinya apa? Secara absolut bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Bontang bertambah sebanyak 440 orang atau sekitar 5,8%. Selain itu, garis kemiskinan di tahun 2020 juga naik dari Rp582.000 per kapita per bulan menjadi Rp636.000 per kapita per bulan. Di samping itu, nilai indeks pembangunan manusia Kota Bontang pada tahun 2020 mengalami penurunan 0,07 poin menjadi 80,02. Namun angka ini masih tergolong baik dalam kategori indeks pembangunan manusia. Naiknya angka garis kemiskinan dan pandemi COVID-19 yang menyerang ini, sektor perekonomian mempengaruhi naiknya jumlah penduduk miskin. 2. Program Kotaku di Kota Bontang. Melalui program Kotaku, pemerintah Kota Bontang juga mengupayakan pengurangan wilayah kumuh di Kota Bontang. Pada tahun 2020, hanya tersisa 8 kelurahan yang memiliki permukiman kumuh. Secara faktual, pengurangan kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan dalam SK tahun 2018 adalah sebesar 52,4 hektar. Yang ketiga adalah revisi RT/RW 2012-2032 terkait pembatasan permukiman di atas laut. Sepanjang kawasan pesisir Kota Bontang terdapat beberapa macam aktivitas sosial, ekonomi, baik aktivitas industri maupun aktivitas oleh masyarakat. Beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bontang diantaranya adalah inovasi pertama, pemanfaatan gas metan di TPA Bontang Lestari. Pemerintah Kota Bontang juga melakukan beberapa upaya yang selain bisa mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA, dan juga dapat bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam bentuk pemanfaatan sampah organik dan non-organik. Sampah organik yang masuk di TPA diolah menjadi bahan baku kompos yang nantinya digunakan sebagai pupuk untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar TPA. Sedangkan sampah anorganik seperti bekas kemasan diolah menjadi bentuk-bentuk kerajinan yang bernilai ekonomis seperti tas, taplak meja, dan lainnya. Inovasi kedua yaitu luban resapan biopori. Hingga tahun 2020 tercatat telah 7.000 lebih luban resapan biopori. Inovasi selanjutnya berkaitan dengan pengurangan timbulan sampah pada sumbernya dengan sistem jemput bola atau jelita, jemput beli dan tabung sampah anorganik. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Bontang untuk menumbuhkan minat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dari rumah dengan menyediakan layanan penjemputan dan pembelian sampah anorganik ke rumah warga. Hingga saat ini program Jelita sudah memiliki 198 nasabah di 7 kelurahan. Inovasi keempat adalah Eko5. Eko5 ini adalah instalasi pengolah limbah dengan berbagai kelebihan sesuai dengan namanya,
yaitu perawatan yang mudah, desain yang kompak, yaitu menggabungkan proses biologis dan fisik dalam satu sistem, hemat energi dibandingkan dengan sistem serupa dan tidak membutuhkan lahan yang. Eko 5 menggunakan teknologi aerasi baru, yaitu microbubble generator. Terkait penghijauan, pemerintah Kota Bontang juga mengeluarkan instruksi penanaman pohon bagi calon pengantin. Sepanjang tahun 2020 telah ditanam 3.246 buah pohon, sedangkan total pohon yang telah ditanam sejak dimulainya kegiatan ini ada sebanyak 18.561 buah pohon dari berbagai jenis tanaman. Selain penanam pohon bagi calon pengantin, pemerintah Kota Bontang juga mewajibkan penanam pohon bagi ASN Kota Bontang. Selain tahun 2020 telah ditanam 469 buah pohon dari berbagai jenis tanaman. Sejak diterbitkannya instruksi wali kota, total pohon yang telah ditanam adalah sebanyak 5.134 buah pohon. Inovasi berikutnya, sebagai salah satu wujud pelestarian mangrove, pemerintah Kota Bontang membangun kawasan wisata mangrove. Pemerintah Kota Bontang bekerjasama dengan perusahaan Kota Bontang, yaitu Ekowisata Mangrove PSD, Ekowisata Mangrove Sungai Balanda. Selain itu, Kota Bontang juga memiliki Mangrove Center. Mangrove Center memiliki kegiatan seperti pembibitan mangrove, penanaman dan pemeliharaan mangrove 37.500 pohon per tahun, dan pemanfaatan mangrove berupa diversifikasi mangrove dengan produk turunan sirup, amplang, dodol, stik, kue kering, dan pewarna batik alam. Kami juga telah merambah digitalisasi guna mendukung program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bontang. Kami memiliki sistem berbasis web bernama Peta Kita. Di dalam Peta Kita ditampilkan peta yang sekaligus membuat informasi yang berkaitan dengan peta tersebut. Di dalam sistem tersebut kita dapat mengakses peta tentang batasan administrasi, rencana pemekaran kelurahan, aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Kita juga dapat mengakses peta berisi data terkait informasi lokasi kegiatan kota tanpa kumuh Kota Bontang. Sistem penyediaan air minum, peta rawat bencana berbasis rukun tetangga, dan peta-peta lainnya di bidang pendidikan, sosial, serta kesehatan. Salam sehat, cepat pulih Indonesiaku, Kota Bontang lebih hebat dan beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Menteri dan pejabat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta para tim panelis Nirwasita Tantra. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya Andi Faisal Sofyan Asdam, Ketua DPRD Kota Bontang. Fungsi utama DPRD Kota Bontang adalah pengawasan dalam program-program ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah. Pada sektor lingkungan hidup, kami meminta kepada pemerintah Kota Bontang untuk selalu menjaga kondisi kualitas lingkungan hidup, terutama pencegahan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kota Bontang. Hal ini dikarenakan kondisi Kota Bontang sebagai kota industri. Selain itu, kami juga secara rutin bersama pemerintah Kota Bontang yang diwakili OPD terkait melakukan pertemuan maupun kunjungan lapangan untuk melakukan pengawasan guna meningkatkan kerjasama sehingga keselarasan dalam pembangunan berkelanjutan dan iklim investasi dapat terjaga dengan baik. Jika kondisi lingkungan hidup baik, maka iklim investasi itu juga akan baik. Itu yang diharapkan oleh DPRD Kota Bontang. Dari posisi anggaran, DPRD Kota Bontang bersama pemerintah Kota Bontang pada tahun 2020 telah menyepakati anggaran terkait lingkungan hidup yang tertuang dalam APBD Kota Bontang, antara lain anggaran Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup sebesar 56,5 miliar rupiah, anggaran sektor lain yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 88,4 miliar rupiah, serta anggaran pengelola kebersihan sebesar 13,1 miliar rupiah. Kami berkomitmen untuk anggaran sektor lingkungan hidup akan ditingkatkan dan menjadi prioritas untuk menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman bagi masyarakat Kota Bontang. Dalam hal legislasi, DPRD Kota Bontang tahun 2020 telah menerbitkan peraturan daerah tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun nomor 08 tahun 2020 dan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah nomor 11 tahun 2020. Peraturan ini terbit berkat kerjasama antara DPRD dengan pemerintah Kota Bontang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.